Tabikpun. Yaraos. Salam Fransiskus. Berjiwa besar. Selamat pagi, suster, bapak, ibu guru, serta teman-teman yang terkasih. Mari kita awali doa pagi hari ini dengan lagu pujian. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Sabdamu ya Tuhan, roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan, roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan, sungguh mengagumkan. Sabdamu ya Tuhan, sungguh mengagumkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari baru dan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di sekolah kami ini. Sekarang, sebelum kami memulai aktivitas pada hari ini sejenak, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Utuslah Roh Kudus membimbing kami agar kami dapat menerapkan firman-Mu dalam sehari-hari. Berbicaralah Tuhan, kami mendengarkan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni, dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. 1. Renungan hari ini. Meskipun Simon sudah lelah setelah bekerja semalaman tanpa hasil, dengan rendah hati ia mendesak Yesus agar mengatakan sesuatu kepadanya, dan ia menaatinya. Namun karena perkataan itu akan menebarkan jala, maka terjadilah mukjizat. Ikan dalam jumlah besar tersangkut di jalannya. Peristiwa ini menunjukkan sebuah kebenaran penting tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam dan melalui kita untuk kemuliaan-Nya. Allah mengharapkan hal-hal yang lebih besar dari kita daripada yang dapat kita lakukan sendiri. Ketika kita bekerja sama dalam pekerjaannya, kita mencapai jauh lebih banyak dari yang bisa kita lakukan sendiri. Allah memilih orang-orang yang biasa sebagai murid sekaligus utusannya. Panggilannya terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang sangat biasa atau ketika kita sedang bekerja. Tidak spektakuler. Dia memanggil kita untuk menjala orang lain masuk ke dalam jala kerajaannya. Yesus juga menyampaikan pesan yang sama kepada kita, yaitu
menjala manusia supaya masuk ke dalam kerajaan Allah, asalkan kita sendiri mau membuka diri akan tentangnya yang bersinar melalui diri kita. Allah ingin orang lain melihat tentang terang Kristus dalam diri kita melalui cara hidup, berbicara dan memberikan kesaksian dan sukacita Injil. Apakah kita bersaksi tentang sukacita Injil kepada orang-orang di sekitar kita? Apa kita berdoa untuk tetangga, rekan kerja, dan kerabat kita sehingga mereka mengenal Kristus dan bertumbuh dalam pengenalan akan kasih-Nya? Pendidikan karakter. Pilar 5, karakter 2, indikator 3, merawat fasilitas yang disediakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan, kualitas pendidikan tersebut juga didukung dengan sarana dan prasarana pendukung. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan. Orang tua dan sekolah pasti menyediakan berbagai macam alat dan perlengkapan yang menunjang berlangsungnya proses belajar mengajar baik di rumah maupun di sekolah. Contoh fasilitas yang disediakan oleh sekolah diantaranya berupa buku perpustakaan, meja, dan kursi, serta taman. Sekolah Fransiskus senantiasa melibatkan dan melatih peserta didik untuk merawat sarana dan prasarana yang disediakan, baik oleh sekolah maupun orang tua di rumah. Contohnya, peserta didik dilatih untuk memelihara kebersihan meja dan kursi di kelas dengan tidak mencoret-coret meja dan kursi, tidak memukul meja, dan tidak menaiki bangku pada saat bermain. Dengan demikian, sarana dan prasarana menjadi awet dan terawat dengan baik. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabdamu pada hari ini. Semoga sabdamu semakin memperteguh iman kami. Tuhan, berikanlah semangat belajar dengan baik, tekun, dan teratur. Kami berdoa juga bagi keluarga Fransiva yang berulang tahun pada hari ini. Semoga diberikan kesehatan dan perlindungan-Mu. Doa ini kami sampaikan demi perantara Kristus Tuhan kami. Santo Fransiskus Asisi, doa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mengikuti doa pagi pada hari ini. Selamat belajar dan beraktivitas. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Dadah.
Janji peserta didik. SD Fransiskus 2 Rawa Laut Bandar Lampung. 1. Beriman mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur. 2. Cinta tanah air, setia kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. 4. Meneladani Santo Fransiskus Assisi dan Mother Anselma. Berkarakter cerdas, jujur, toleran, dan disiplin. 5. Mematuhi tata tertib sekolah dan rajin belajar demi masa depan.